Selamat pagi Bapak Ibu dan siswa-siswi Sekolah Kristen Kanaan. Sebelum kita menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Anak-anak, mari kita sama-sama menyanyikan satu buah pujian dari pujian Aku Sedang Menyanyi dengan judul Hai anak-anak, kau sedang apa? Kau kerja apa? Kau kata apa? Tiap hari Tuhan catat-catat. Kau kerja apa? Kau kata apa? Tiap hari Tuhan catat. Sekali lagi. Kau kerja apa? Kau kata apa? Tiap hari Tuhan catat-catat. Kau kerja apa? Kau kata apa? Tiap hari Tuhan catat. Anak-anak, mari kita bersama-sama panjatkan doa Bapa kami yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hari ini kita akan belajar tentang nasihat supaya berjaga-jaga yang terdapat dalam Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Apakah kalian masih ingat kisah tentang Nabi Nuh? Ya, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia sudah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu sangat memilukan hati Tuhan. Artinya Tuhan sedih. Dan Tuhan berfirman, Dia akan menghapuskan manusia yang telah Dia ciptakan dari muka bumi, dan Tuhan akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Lalu Allah meminta Nabi Nuh untuk membuat bahtera, karena Allah akan membanjiri dunia dengan air bah dan memulai hidup yang baru dengan keluarga Nuh. Nabi Nuh membuat sebuah bahtera karena kepercayaannya kepada Tuhan. Padahal waktu itu Nuh belum pernah melihat hujan. Dan waktu itu Nuh mendapat ejekan, cemooh, bahkan dianggap bahwa dia sudah gila dari orang-orang yang hidup di sekitarnya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ketika Tuhan mendatangkan air bah, hanya keluarga Nuh saja yang selamat. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya, dan juga binatang-binatang yang telah masuk ke dalam bahtera tersebut. Nah adik-adik, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Tuhan yang kedua. Dia akan datang menghakimi setiap manusia. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36 di sana dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini berarti
pada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua ke dalam dunia ini, hanya Bapa sendiri yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu, marilah kita hidup berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Hendaklah kita juga siap sedia menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Mari kita belajar dari Nabi Nuh. Dia hidup mempercayai Tuhan, dia menyenangkan hati Tuhan, dan sungguh-sungguh taat kepadanya. Karena yang paling diinginkan Tuhan dari hidup kita adalah suatu hubungan. Kita hidup berjaga-jaga, bersiap sedia, menantikan kedatangan Tuhan. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, mari kita hidup menyenangkan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita hidup berjaga-jaga dengan berdoa, membaca Alkitab, hidup dalam persekutuan, dan bersaksi bahwa Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Dan yang kedua, mari kita mempunyai hubungan yang baik dengan sesama, dengan orang tua, dengan teman, bahkan dengan semua orang. Firman Tuhan pada pagi hari ini sampai sini. Marilah kita sama-sama akhiri dengan berdoa. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas pagi yang indah dan cerah yang Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini, kami sudah bersama-sama merenungkan sebagian firman-Mu. Semoga setiap firman-Mu yang sudah kami dengar dapat tertanam di dalam hati kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami mohon penyertaan dan kasih karunia-Mu agar selalu membimbing kami dalam menjalani aktivitas kami pada hari ini, agar sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa permohonan kami, terpujilah nama-Mu dari dulu sampai selama-lamanya. Amin.